Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bu Nida, Bu Rika dan Ustaz Muhrisin yang dirahmati oleh Allah. Sambil kita menunggu peserta pengajian online yang lain, kita mulai saja. Seperti biasa kita akan mulai dengan mengirim Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil akramin al muhtadin wa azwaji tahiratul mu'minin wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa khususan ila ruhi sahibi hadzal kitab al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah pada malam hari ini pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajian online Kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai di hadis yang 119. وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza gtasalah, tatkala mandi minal janabati, mandi junub, mandi besar, yabda'u Nabi memulai fayaghsilu yadayhi, memulai kemudian mencuci kedua tangannya. Jadi pertama kali tata cara Nabi mandi junub atau mandi janabah, mandi besar, itu adalah pertama kali mencuci tangan. Cuci tangan. Dan ini senada dengan hadis yang kita baca sebelumnya, bahwa tangan itu jika bangun tidur memang sunnah dicuci. Karena bahasa Nabi dengan bahasa sindiran beliau mengatakan, la yadri aina batat yaduhu. Karena kita tidak tahu di mana tangan kita menginap semalam. Bisa saja dia menginap ke tempat-tempat yang najis gitu ya, karena gatal, karena apa, akhirnya menggaruk lokasi-lokasi yang najis, sehingga sunnah mencuci tangan. Itu versi selain Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib. Jadi bangun tidur malam itu sunnahnya memang mencuci tangan. Nah, dalam ritual mandi besar, Nabi pun mencuci tangan, kedua tangannya terlebih dahulu. Thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian Nabi menyelesaikan atau membereskan mandinya biyaminihi, dengan bagian kanan terlebih dahulu. Jadi kanan itu memang menjadi tempat yang sunnah untuk didahulukan dari yang kiri ya, dalam hal-hal kebaikan. Memberi, makan, minum, menasehati anak itu dengan kanan. Tapi kalau yang buruk-buruk atau yang tidak etis lah,
itu sebaiknya dengan kiri, cewek, kemudian membuang sampah dan lain-lain. Nah, dalam mandi pun berarti bagian tubuh yang kanan itu didahulukan dari yang kiri. Fayagsilu farjahu, juga mencuci farjinya. Farjun itu memiliki makna umum ya. Bisa alat vital laki-laki maupun perempuan. Tsumma yatawadda'u, kemudian wudu. Tsumma yatawadda'u, kemudian wudu. Di sini ada kata-kata dalam riwayat Sayyidah Aisyah ini ada kata-kata tsumma yatawadda'u di tengah. Kalau di riwayat yang lain, Nabi itu setelah mencuci tangan, wudhu dulu. Baru kemudian mandi. Seperti itu. Nah, ini juga saya teringat kemarin, menegaskan bahwa eh, Siti Aisyah itu perannya sangat penting di dalam agama ini. Sehingga riwayat-riwayat semacam ini hanya muncul dari riwayat Siti Aisyah. Atau mungkin muncul dari istri-istri yang Nabi yang lain. Sehingga kalau seperti orang Syiah yang menolak riwayat Siti Aisyah, itu terancam akan kehilangan sepertiga agama atau seperempat agamanya. Karena saking pentingnya posisi Siti Aisyah di dalam agama ini. Tsumma ya'khudul ma'ah. Kemudian mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Lantas memasukkan asabi. Asabi itu apa? Jari-jarinya fi usulis sya'ri, di dalam atau ke dalam akar-akar rambutnya. Artinya disuruh menyela-nyelai rambut. Karena seluruh bagian dari tubuh yang nampak itu harus basah, harus terkena air. Sehingga menyela-nyelai rambut, menyela-nyelai lipatan-lipatan di tubuh itu sunnah hukumnya. Untuk memastikan seluruh tubuh kita itu basah terkena air. Thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Kemudian membasuh ala ra'sihi, atas kepalanya, thalatha hafanat, 3 kali usapan, 3 kali basuhan. Thumma afadah. Kemudian mengalirkan air ala sa'iri jasadihi, ke atas semua jasadnya, ke seluruh jasadnya, sisa jasadnya. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian memastikan membasuh kedua kakinya, muttafaqun alaih wallafdu lil muslimin. Hadis ini disepakati tapi lafadznya dari Imam Muslim. Nah, ini tata cara mandi yang sempurna, tata cara mandi yang sunnah dan mengikuti Rasulullah. Jadi ada mandi itu oleh ulama dibagi dua. Ada mujzi'ah, ada kamilah. Kalau sekedar sah, mandi junub, sah dari mandi junub, maka tidak usah ikut aturan seperti ini. Ini cukup mandi, basah semuanya atau masuk ke kolam renang, keluar itu sudah suci. Misalkan sebelum melompat ke kolam renang, saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar atau mengangkat junub atau untuk agar sholat sah, maka itu sudah sah gitu. Sudah sah. Tapi kalau ingin mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran Nabi, maka ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam hadis ini. Jadi menyela-nyelai seluruh persendian, kemudian menyela-nyelai kepala, rambut,
kemudian berwudu sebelumnya atau berwudu di tengah kalau di sini. Tapi untuk orang modern sepertinya menyela-nyelai rambut itu sudah pasti ya, karena kita orang-orang modern ini mengenal yang namanya sampo. Di masa Nabi mungkin tidak ada sampo, tidak dikenal. Dan tidak pernah saya dengar ada riwayatnya tentang sampo. Kalau tentang minyak rambut itu ada. Dan Nabi dalam seminggu itu pasti meminyaki rambutnya. Itu masuk sunnah-sunnah Rasulullah. Atau meminyaki tubuhnya, hand body ya. Kalau lotion lah. Lotion kalau orang sekarang. Nah, lotionnya Nabi biasanya dengan minyak zaitun seperti itu. Minyak rambutnya juga zaitun seperti itu. Itu ada riwayatnya, tapi sampo saya belum pernah mendengarnya. Jadi sampo itu mungkin ditemukan di dunia modern dengan dan mungkin juga untuk menangani apa ya eh, cuaca di dunia modern ini ya. Atau mungkin polusi udara seperti itu ya. Jadi apa yang ditemukan di dunia modern ini ya mungkin memang cocok dan terjadi di masa sekarang. Dan di masa Nabi itu belum terjadi. Itu ya. Jadi yang untuk orang modern pasti menyela-nyelai rambut karena karena mereka memakai sampo. Tapi kalau menyela-nyelai kaki ya mengosala rijlaihi kedua kaki itu kayaknya perlu perhatian khusus gitu ya. Walahuma, walahuma dan bagi Bukhari Muslim fi hadis Maimunatah. Kita lanjutkan. Di hadis Maimunatah dalam sebuah hadis Siti Maimunah. Ini juga istri Nabi ya Maimunah. Siti Maimunah ini adalah Maimunah bintil Haris. Ini seorang salah satu istri Nabi yang kebetulan menawarkan sendiri untuk jadi istri Nabi. Itu Sayyidah Maimunah. In wahabat nafsaha lin Nabi. Ada ayatnya. Jadi Nabi itu macam-macam istrinya. Ada yang mendapatkan hadiah seperti Siti siapa? Eh, seperti Siti Maryah Al-Qibtiyah gitu ya. Ada yang wahabat lin Nabi. Ada yang memang menghadiahkan diri untuk Nabi. Seperti Siti Maimunah ini. Ada juga yang dinikahkan oleh Allah. Falamma watarah minha Zaidun zawwajnakaha likai la takuna ala falamma watara Zaidun minha zawwajnakaha. Nanti dikasih oleh Zat Muhlisin. Jadi ada Siti Zainab itu istri dari anak angkat Rasulullah yaitu Zaid bin Harithah yang kemudian dinikahi oleh Nabi. Itu dinikahkan oleh Allah. Seperti itu. Ada yang dengan akad, ada yang tanpa akad. Itu semua adalah khususiyah, kekhususan Nabi, hak-hak istimewa Nabi yang tidak boleh ditiru oleh umatnya. Umatnya ya harus akad. Harus mengikuti aturan-aturan syariat. Dan yang menarik dan perlu diingat bahwa Nabi itu bukanlah hiperseks seperti dituduhkan oleh orang Barat karena Nabi itu jika diruntut umurnya tatkala poligami itu umur 50-an lebih ya. Umur 50-an lebih. 56 apa kalau tidak salah begitu karena beliau menikah dengan Siti Khadijah itu umur 25. Diangkat jadi nabi umur 40.
25 ke 40 itu 15 ya. 15 tahun. Kemudian Sayyidah Siti siapa? Siti Khadijah wafat itu di tahun ke-7 apa ke-6. Berarti tinggal tambah 6. 40 tambah 6. 46. Nah, Nabi nanti menikahnya itu di Madinah. Jadi Nabi nikah lagi itu di Madinah. Ini membuktikan bahwa Nabi itu bukan hiperseks. Gitu. Kalau Nabi hiperseks mestinya menikah di usia-usia muda. Jadi seluruh pernikahan Rasul itu berdasarkan wahyu, seluruh pernikahan Rasul itu berdasarkan maslahat agama, berdasarkan maslahat agama. Seperti Siti Aisyah dinikahi untuk dikader jadi ulama, Siti Maimunah karena hal-hal tertentu, ada semua alasannya. Hadis ini dari Siti Maimunah, beliau mengatakan summa afragha ala farji. Kemudian Nabi menyelesaikan membasuh farjinya. Faghasalahu bishimalihi. Nabi membasuh farjinya atau membasuh alat kelaminnya bishimalihi dengan yang kiri, dengan tangan yang kiri. Tsumma daraba bihal ardah, kemudian mengambil sedikit dari debu dari tanah gitu ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, famasaha biturabih, kemudian mengusapnya dengan tanah atau dengan debu. Karena ini jangan dibayangkan sekarang, tapi dibayangkan dulu belum ada sabun seperti itu. Nah, ini kan riwayat-riwayat yang sensitif. Tidak mungkin riwayat seperti ini diriwayatkan oleh sahabat biasa. Ini perlu seorang istri, perlu orang-orang terdekat Nabi untuk meriwayatkan hal-hal seperti ini. Wafi akhirihi, dalam akhirat hadis tersebut, summa ataituhu bil mindil. Kemudian aku mendatangi Nabi dengan membawakan handuk. Mindil itu kain lap. Maksudnya handuk. Faraddahu. Maka Nabi menolaknya. Kenapa menolak? Karena kata ulama, sehabis wudu ataupun sehabis mandi memakai mindil, memakai handuk, itu hukumnya makruh. Maka Nabi di sini menolak. Faraddahu, maka Nabi menolak. Makruh. Kenapa makruh alasannya? Alasannya supaya atharul wudu, bekas wudu itu nampak di wajah kita. Bekas mandi wajib itu nampak di wajah kita, di badan kita, sehingga kelak menjadi saksi gitu ya di akhirat. Itu. Wafihi, dan di hadis tersebut dikatakan waja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Kemudian Nabi itu menggini-ginikan air biyadihi dengan tangan. Jadi nggak mau pakai handuk, tapi Nabi sesekali begini. Dari mana kesimpulan Nabi itu makruh saja? Kesimpulan ulama kok bisa dimakruhkan, padahal kalimatnya roddahu di sini menolak. Menolak itu kan konotasinya haram. Nah, Nabi disimpulkan makruh ya dari hadis-hadis yang lain. Itulah. Jadi ulama itu enggak membaca hanya satu hadis kemudian menyimpulkan sesuatu, tidak. Tapi butuh disinkronkan, dicocokkan dengan hadis-hadis yang lain. Itu ya. Jadi mandi itu ada dua macam, ada mandi yang sah saja,
ya asal seluruh badan terkena air, ya sudah sah mandi besarnya. Seperti nyemplung langsung ke kolam renang, sah. Tapi ada yang ingin sempurna. Kalau ingin sempurna, maka mengikuti Nabi. Seperti arahan hadis barusan. Jadi dicuci tangan dulu, wudhu dulu, disela-selai semua tubuh yang ada kerutannya. Kemudian terakhir kaki itu juga disela-selai. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Wa an Ummi Salamah. Ini hadisnya riwayat istri Nabi semua ya rata-rata. Wa an Ummi Salamah. Ini Ummi Salamah juga istri Nabi. Siapa Ummi Salamah? Ummi Salamah itu istri Nabi sekaligus juga saya lihat profilnya tadi perempuan pertama yang hijrah ke Habsyah gitu ya. Perempuan pertama yang mengikuti hijrah Habsyah pertama. Jadi dulu waktu Islam itu masih lemah, tidak boleh melawan, tidak ada perintah jihad, ya hanya bisa menghindari bahaya. Maka dulu ada namanya hijrah Habsyah yang pertama, hijrah ke Ethiopia, mencari suaka dan perlindungan politik. Nah, Ummu Salamah adalah perempuan pertama yang ikut ke sana. Ya, perempuan banyak, tapi perempuan pertama yang memutuskan untuk ikut di hijrah Habsyah pertama itu adalah Ummu Salamah. Nah, beliau kemudian suaminya meninggal, wafat, dan Ummu Salamah ini dinikahi oleh Nabi. Ketika dinikahi oleh Nabi, ini beliau terkenal sebagai perempuan yang lahu aklun rajih, laha aklun rajih kata ulama. Perempuan yang cerdas dan wara'yun sa'ib, dan pendapatnya sering benar. Jadi Ummu Salamah ini termasuk perempuan yang cerdas dan pendapatnya sering benar. Ada satu kisah di Hudaybiyah, di Bai'atur Ridwan, di Hudaybiyah, itu kan Nabi di tahun ke-9, itu kan Nabi memutuskan untuk haji. Dan Islam sudah sangat-sangat kuat. Kaum muslimin itu jumlahnya sudah ratusan ribu. Mereka berangkat dari Madinah untuk haji ke Baitullah. Ya. Tapi nyampai di Hudaybiyah itu dicegah oleh kafir Quraisy. Tolong Muhammad jangan masuk tahun ini, masuklah tahun depan. Padahal dan Nabi waktu itu negosiasi, akhirnya Nabi memutuskan memang tidak mungkin masuk tahun itu. Itu sahabat seluruhnya kecewa. Dan sebagai ganti dari gagalnya haji, maka setiap orang kan harus nyembelih. Harus nyembelih sebagai bentuk bayar dam gitu ya. Bayar kafar, bayar apa? Iya, menyembelih, harus menyembelih. Tapi perintah nyembelih ini gak seorang pun mau ngikuti karena sedih. Jadi sahabat yang bangun tenda di Hudaybiyah itu gak ada yang mau. Diperintah Nabi, ayo kalian sudah gagal haji, maka kalian harus menyembelih. Jadi orang yang gagal haji tidak bisa haji karena alasan tertentu, dan bukan karena alasan syariat, gitu ya, bukan karena alasan udur dan syar'i yang dibenarkan, maka itu kan wajib akhirnya hukumnya wajib nyembelih. Jadi gagalnya Rasulullah haji itu juga menjadi hukum. Bagaimana jika seseorang yang sudah berangkat, sudah pakai baju ihram, tiba-tiba gagal haji karena misalkan mohon maaf kota Mekahnya dikelilingi teroris,
seperti di tahun 1979, hampir 80. Itu kan pernah ada teroris namanya Juhaiman. Itu mengisolasi Masjidil Haram, Juhaiman itu. Sehingga orang yang di dalam dibunuhi semua, ditembaki, dan orang yang di luar itu tidak bisa masuk. Nah, itu orang-orang yang terhalangi seperti itu, maka hukumnya seperti di Hudaybiyah. Mereka harus nyembelih hewan, gitu ya. Nah, itu sahabat sedih. Gak ada yang mau dengerin perintah Nabi. Kata sahabat, kita udah kuat kok. Jumlah kita sudah ratusan ribu. Ratusan ribu, bukan puluhan ribu. Dan sudah pakai baju ihram semua, sudah mau masuk ke Mekah gitu kan. Sudah di Hudaybiyah. Kok malah Nabi ngalah gitu. Ngalah dengan segelintir eh, orang Mekah itu, kafir Quraisy Mekah. Jadinya itu kan nggak mau dengerin suara Nabi, nggak mau dengerin perintah Nabi. Nah, siapa yang menyadarkan Ummu Salamah, istri Nabi? Wahai Rasulullah, saya tahu engkau bersedih, gitu kan. Apalagi sahabat-sahabatmu tidak ada yang mau menyembelih mengikuti perintah engkau. Maka coba jenengan yang nyembelih duluan. Akhirnya Nabi keluar dari tendanya, beliau merobohkan satu onta, ya satu onta, kemudian beliau sembelih sendiri. Nah, melihat nabinya menyembelih, maka seluruh sahabat ikut menyembelih hewan ternaknya, kambing dan onta dan yang mereka punya. Ini kata ulama disimpulkan bahwa Ummu Salamah ini seorang perempuan yang cerdas. Satu. Kedua, terkadang perilaku itu lebih tajam dari ucapan. Ya. Coba lihat, Nabi saja tidak didengar gitu ya, oleh sahabat yang sedang dilanda kesedihan karena gagal haji. Tapi berkat Nabi mengikuti anjuran istrinya Ummu Salamah dan beliau menyembelih langsung, menyembelih duluan, maka semua sahabat ikut menyembelih. Ini kata ulama menegaskan bahwa perilaku itu lebih tajam dan lebih mengena daripada nasihat dengan lisan. Ada kemarin quote yang saya tangkap itu sangat bagus di Facebook kalau tidak salah. Dia katakan begini, anak memang terkadang bukanlah pendengar yang baik, tapi dia peniru yang baik. Kadang kita nasihati, dia nggak paham. Atau kalaupun dia paham, kadang dia terdistract, terpecah fokusnya kepada gadget misalnya. Akhirnya dia menjadi tuli. Kita panggil-panggil, dia nggak dengar. Tapi ketahuilah bahwa anak itu adalah peniru yang terbaik. Jadi maknanya apa? Bahwa perilaku kita sebagai orang tua itu sangat efektif dalam mentarbiyah, dalam mendidik anak kita melebihi ucapan-ucapan. Qalat Ummu Salamah berkata, Qultu ya Rasulullah. Saya bertanya, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini imra'atun asyaddu sya'ri ra'si. Wahai Rasulullah, sungguhnya saya adalah perempuan yang sangat tebal rambutnya. Di rambutnya tebal banget. Afa angkuduhu li ghuslil janabah. Afa angkuduhu, apakah aku harus melepas sanggulku? Kira-kira begitu ya. Li ghuslil janabati, untuk mandi junub. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, wal haidati, dan haid. Qala.
Nabi bersabda, Nabi menjawab, la innama yakfiki. Cukup bagimu antahutsi ala ra'siki salata hasayatin. Cukup bagimu untuk membasuhi kepalamu 3 kali basuhan. Rawahu Muslimun, diriwayatkan dari Imam Muslim. Jadi seperti itu. Jadi jika rambutnya sangat tebal, sesungguhnya tidak wajib diurai. Tapi pastikan semuanya basah, pastikan semuanya terkena air. Seperti itu. Kalaupun kemudian diurai lebih dulu, ya lebih baik. Kira-kira seperti itu. Wan Sayyidah Aisyah. Tinggal sedikit. Wan Sayyidah Aisyah, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, inilah uhillul masjidah. Sesungguhnya aku la uhillu, tidak menghalalkan masjid lihaidin, bagi perempuan yang sedang haid, wala junubin, dan juga orang yang sedang junub. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. Dan ditashih oleh, dianggap hadis sahih oleh Ibnu Huzaimah. Nah, di sini ada hadis tentang seorang yang sedang haid dan junub. Itu tidak diperbolehkan masuk masjid. Nah, ini ada perbedaan pendapat antara mazhab gitu ya. Ada yang memutlakkan tidak boleh, seperti mazhab Maliki, Abu Hanifah. Nah, mutlak tidak boleh. Seorang yang sedang haid, seorang yang junub, kita tidak boleh. Kalau di mazhab kita Syafi'i, itu yang tidak boleh adalah menetap. Menetap, duduk, nyantai-nyantai, itu yang tidak boleh. Kalau sekedar lewat, diperbolehkan dengan syarat tidak mengotori. Dengan syarat tidak mengotori masjid. Gitu. Artinya memakai pengaman. Gitu. Itu seperti itu hukumnya bagi perempuan yang hendak mau masuk masjid dalam keadaan dia haid. Jadi kalau sekedar lewat ya boleh. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah juga qalat. Beliau berkata, kuntu aghtasilu. Kuntu saya mandi, aghtasilu saya mandi, ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mandi bersama Rasulullah. Nah, ini hadis agak romantis, tapi juga menyimpan banyak pelajaran, banyak istimbat hukum bagi kita. Bahwa Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah itu pernah mandi bareng dengan Nabi min ina'in wahidin, dari satu wadah yang sama. Takhtarifu aidina. Takhtarifu, saling nyentuh, atau saling apa ya? Saling bergantian, aidina, tangan kita, dan tentu saling bersentuhan, kata ulama, fihi, di dalam wadah tersebut, minal janabatih, mandi dari junub. Jadi Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu pernah mandi bareng. Cuma catatannya di sini, mandinya Nabi itu tidak telanjang. Cuma dari satu wadah, satu gitu. Itu tangan Nabi masuk, dan beliau ngambil air, Sayyidah Aisyah masuk, ngambil air. Jadi itu kemungkinan bersentuhannya sangat besar. Gitu kan. Dan itu tidak apa-apa. Tidak kemudian membatalkan mandinya. Muttafaqun alaih. Zada Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menambahkan watal taki. Watal taki aidina. Tangan kita sering bersentuhan. Sekali lagi, hadis-hadis seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa Siti Aisyah. Ya. Kita selesaikan hadis terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, inna tahta kulli sya'ratin.
Sesungguhnya di bawah setiap rambut janabatan ada junubnya. Fagsilu asy'arah. Fagsilu maka basuhlah asy'arah rambut. Wa angkul basyarah. Dan bersihkan kulitnya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan dari Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi wa dha'afahu dan dianggap hadis dhaif oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wali Ahmad dan bagi Sayyidina Imam Ahmad an Sayyidah Aisyah nahruhu. Riwayatnya dari Siti Aisyah tapi sama. Wa fihi dan di dalam hadis tersebut ada rawin majhulun, ada seorang rawi yang tidak diketahui, tidak dikenali. Ini alasan-alasan kenapa kemudian dalam mandi itu harus benar-benar benar-benar menyeluruh dan mengena seluruh bagian dari tubuh kita yang tampak, yang enggak tampak ya enggak wajib. Yang enggak tampak seperti apa di dalam hidung misalnya itu tidak wajib, atau di dalam kuping tidak wajib. Nah, saya akan bacakan beberapa poin penting terkait hadis yang kita baca barusan. Pertama adalah rukun mandi besar itu sebenarnya hanya niat dan menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Jadi rukunnya mandi itu hanya dua, an-niyah dan membasahi seluruh anggota tubuh. Tapi untuk sempurnanya mandi itu mengikuti anjuran hadis. Kemudian hukum wanita haid masuk masjid itu ada 3 pendapat ya. Abu Hanifah tidak boleh meski hanya lewat katanya. Kemudian yang kedua menurut Imam Malik boleh kalau darurat. Itu pun kata Imam Malik wudhu dulu. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i dan Imam Hambal kalau sekedar lewat boleh asalkan aman dan dari aman dan tidak akan mengotori masjid. Kemudian seperti yang saya sebut tadi, di sana ada profil baru yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah wanita pertama yang ikut hijrah ke Habsyah, dijuluki sebagai perempuan yang memiliki kecerdasan dan pendapat yang unggul. Saat Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah dan juga Nabi gagal haji itu Ummu Salamah yang mengusulkan agar Nabi menyembelih dam dan kewajiban bayar kafarahnya. Nah, ya ini saya teringat ada hukum tato gitu ya. Bagaimana kalau seorang memiliki tato? Tato itu kan salah satu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Atau memakai cat gitu ya. Itu cat kuku ataupun apalah gitu yang bisa menghalangi sampainya air. Maka wajib dihapus gitu. Wajib dihapus. Kecuali satu, tato tersebut disematkan atau dipasang, ditempelkan sebelum balik. Itu boleh dibiarkan. Sebelum balik dia pakai tato. Cuma ngapain juga gitu kan. Jarang. Kemudian yang kedua dikecualikan juga kalau dihapus tato tersebut membahayakan organ penting. Misalkan ada orang menato tubuhnya di mata, di sekitar mata gitu ya. Oh, di mana? Pokoknya di organ tubuh yang kalau itu dihapus itu akan menyebabkan bahaya, maka tidak perlu dihapus. Pada intinya tato itu harus dihapus kecuali dengan catatan beberapa hal tadi. Ini mungkin beberapa hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini.
Selanjutnya bila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Ini ada Ibu Rianti bergabung. Selamat malam. Monggo, silakan Ibu-ibu. Ya Ustaz, sambil dengerin Afan telat masih di masjid. Biasa sibuk. Silakan. Iya, Ustaz Muhlisin sinyalnya sulit. Itu hukum tato itu gimana Tat kalau harus dihapus? Itu kan hapusnya nggak bisa langsung gitu ya? Sampai seberapa gitu? Saya sih nggak ngerti ya tato-tato gitu. Cuman kan kalau kata orang tato-tatoan itu ngeri juga. Sampai apa itu itunya di apa dihapus? Terus benar hilang. Kayaknya nggak bisa hilang sama sampai habis ya Tat kayaknya. Ya walau alam sih gitu loh. Cuman lihat orang itu Iya, gimana Tat? saya Kayak kurang batas. tahu. Cuma pernah sekilas saya lihat di YouTube itu ada apa namanya komunitas yang dengan sukarela relawan yang bersedia memberikan jasa penghapusan tato relawan tersebut. Dan sepertinya kalau saya lihat itu alatnya semakin canggih. Di antaranya katanya tidak menyakiti dan semakin canggih. Nah, batasan dihapusnya itu juga sulit ya. Yang jelas usaha saja gitu. Usaha dihapus sesuai prosedur. Adapun kemudian ada sisa-sisa bercak gitu ya dikit ya nggak apa-apa. Yang penting kan sudah usaha menghapus dan sesuai prosedur serta tidak membahayakan diri sendiri. Kalau detailnya saya juga kurang mengerti. Yang jelas tato itu kan menghalangi sampainya air sehingga perlu untuk dihapus. Begitu juga ada ya cat kuku ya. Cewek-cewek itu biasanya. Yang tidak permanen kan ada itu. Itu juga harus dibuang kalau mau mandi atau mau wudhu. Kira-kira seperti itu. Ya, jazakumullah Ustaz. Oh ini Bu Nida ini bilang harga lasernya 1 senti persegi 1 juta. Oh, mahal ya. Iya, lumayan mahal ya, saya baru tahu, Tat. Iya Ustadz, ada Mak ini mualaf yang kayak ah, membagikan gratis itu untuk apa kayak gratis ya. ya orang-orang yang Jasa. ya jasa gitu, tapi syaratnya tuh harus ngafalin Yasin apa Al-Mulk gitu. Masya Allah. Oh Ya, gitu. di YouTube ini channel Pecah Telur apa kalau tidak salah tuh beliau mualaf koko-koko Cina gitu. Iya Terus iya. dia dibolehkan orang-orang yang anak pang itu tidur di masjid yang dia bikin. Nah, dia di atasnya tuh ada mes gitu. Tapi kayak kalau harus hafalan Yasin apa surat Mulk gitu ya. Terus nanti kalau udah dia jadi satu ayat nanti berarti dikasih 1 senti gitu. Apa sih lasernya? Kalau Iya iya. seluruh tubuh kan berarti berapa ratus juta kan itu tatonya. Bisa harus jual mobil. Iya Ustadz Afan pernah muncul, berarti cuma saya nggak ngikutin itu. Gimana gimana? Ustadz Afan berarti kalau misalnya seandainya tidak memungkinkan gitu ya untuk hapus tato ya wudhu seperti biasa tapi gimana Ustaz? Ya karena tidak memungkinkan, artinya di area-area yang sensitif dan akan bikin cacat gitu ya Bu. Maka nggak masalah. Karena Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Seperti begini saja, seperti ada yang berprofesi tukang cat gitu ya. Otomatis dia kan dalam pekerjaan sehari-hari
pasti dengan cat. Maka setiap ingin wudhu ataupun mandi besar itu kan harus membersihkan tubuhnya dari cat tersebut. Maka dia harus usaha sebersih-bersihnya. Kalaupun ada cat yang bercak-bercak cat yang masih menempel, maka tetap sah gitu. Kasusnya seperti itu kira-kira. Hapus tato mahal ya, hapus tato. Kalau yang tadi tentang wanita haid dalam masa Syafi'i itu tidak boleh menetap. Berarti kan menetap dalam arti kata beberapa menit pun tidak boleh gitu ya Ustaznya. Nah, seandainya di terasnya Iya, duduk di teras gitu, apakah itu termasuk menetap? Yang kedua, ketika disebutkan melewati, itu kan kalau masjid, katakanlah masjid di Indonesia itu kan melewati, itu kan ada jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya melewati itu iya, arti kata melewati teras atau enggak dari tempat wudhu ke itunya gitu. Terus itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiganya adalah iya. seandainya di masjid itu kan ada beberapa lantai, Ustadz. Terus ada yang disebut dengan Hmm, masjid, tapi misalnya lantai ketiganya itu adalah hall gitu. Jadi kayak iya, iya, ya bahkan menurut DKM, soalnya iya. ini kejadian di waktu saya masih di OITA OITA Keng itu kan ada di Bepu itu ada masjid. Lantai satu itu kan kosong, parkiran lantai dua tempat laki-laki, lantai tiga tempat perempuan. Nah tapi saya tanya sama istrinya imam masjid itu kalau misalnya lagi haid boleh ke tempat perempuan. Kata istrinya imam masjid tuh ini tuh kata imam ini tuh nggak bisa disebut dengan sebagai kalau lantai perempuan tuh nggak bisa dibilang masjid karena ini seperti hall karena peruntukannya tuh nggak cuma buat sholat doang gitu dan memang karpetnya beda gitu Ustadz settingan karpetnya tuh kalau yang di bawah kan Hmm, settingan karpetnya tuh yang sajadah roll itu loh sejadah sejadah itu iya, iya. kalau 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 yang di tempat perempuan itu ya karpetnya polos gitu nggak ada sejadahnya gitu. Dan mungkin itu juga terjadi di Indonesia gitu ya Ustadz ya kan ada beberapa masjid yang Iya, iktikaf atau gimana gitu Ustadz. iya. Memang yang disebut masjid itu harus diniatkan oleh nadir itu oleh apa ya, pemilik tanah pertama atau orang yang mewakafkan bahwa itu ingin dijadikan masjid. Seperti itu pertama. Kedua, bahwa eh, serambi masjid itu bukan masjid. Serambi masjid itu bukan masjid. Sekali lagi, serambi masjid itu bukan masjid. Jadi yang masuk masjid itu harus lingkaran yang memang diniatkan sebagai masjid. Sehingga ada beberapa kebijakan dari takmir, kadang memang memberikan beberapa luas area itu khusus untuk perempuan berteduh atau semacamnya, dan itu tidak masuk dalam kategori masjid. Sehingga orang-orang yang sedang haid, sedang mens, itu bisa duduk-duduk di situ. Jadi memang itu dibenarkan yang seperti itu. Tergantung niat pertama si wakif, orang yang mewakafkan, dan kemudian dia mengesahkan wakafnya itu pada saksi-saksi gitu ya, pada saksi-saksi. Sehingga terkadang ada kebijakan dari takmir semacam itu. Dia memang menyiapkan spot tersendiri untuk perempuan-perempuan yang sedang haid dan itu tidak dianggap masjid seperti itu. Seperti di kampung saya misalkan, itu di Serambi itu ada spot memang disiapkan eh, lebih tepatnya bukan untuk orang haid ya, tapi untuk eh, bapak-bapak yang mau ngerokok, bapak-bapak yang mau ngerokok gitu ya. Dan itu tidak disebut masjid, hanya Serambi masjid. Nah,
kalaupun memang iya tadi ya apa lewat itu beda dengan menetap. Kalau menetap itu kadarnya kata ulama, kadarnya kalau di fikih itu harus niat menetap, niat duduk, niat iktikaf, nah, itu menetap namanya. Kalau sekedar lewat kemudian ngobrol gitu, itu masih boleh ngobrol sebentar tapi ya, kan itu masih lumrah disebut lewat, itu belum menetap. Jadi lewat itu bukan menetap. Yang tidak boleh dan diharamkan itu kalau menetap. Itu pun masih dibarengi dengan ilat, dengan sebab yaitu takut mengotori. Gitu ya. Kalau memang aman dan tidak akan mungkin mengotori masjid, maka diperbolehkan. Jadi kalau bertanya kadar menetap itu seperti apa, ini susah juga. Tapi ya tadi itu kira-kiranya ada niat dan dia memang niat ingin 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 apa? Ingin apa di dalam masjid? Tahiyatul masjid apa itu? Ingin menetap, ingin dapat pahala apa itu? Dapat pahala lupa. Iktikaf. Ya menetap di masjid. Iktikaf, mohon maaf. Dapat pahala iktikaf. Kira-kira seperti itu. Kalau lewat kan memang lewat. Beda kan. Kadarnya seperti itu. Jadi apa yang disiapkan oleh takmir maka sah-sah saja ditempati oleh perempuan yang sedang mens. Di pondok saya itu dulu di daerah Pasuruan itu juga pondok putrinya itu menyiapkan area spot khusus untuk santriwati yang sedang mens. Kalau di Mesir ini saya agak bingung ini kalau di Mesir. Mungkin mirip dengan yang di Jepang. Jadi di Mesir itu di basement ruang bawah tanah ya. Itu dibuat sewa. Disewakan untuk perayaan-perayaan, untuk akad nikah kayak gitu. Di atasnya masjid. Atasnya masjid seperti itu. Dan tentunya kalau akad nikah yang hadir itu kan pastinya mungkin ada dari keluarga mempelai laki-laki ataupun mempelai wanitanya, pasti ada yang head kan. Itu gimana? Jika kita mengikuti hukum masjid secara syariat, maka masjid itu tidak terbatas pada lantai. Ketika tanah itu sudah diwakafkan sebagai masjid, kalaupun kemudian disusun ke atas gitu ya, berapa lantai sekalipun, lurusnya tanah itu ya tetap masjid. Itu hukumnya. Tidak lantas berubah. Maka cara terbaik, cara berhati-hatinya adalah jika sedang head ya tidak masuk. Nah, itu mungkin cara paling aman. Apa seperti itu Ibu? Di mana? Iya betul betul Ustadz, betul. Jadi memang lantainya tuh ke atas, jadi menyusun ke atas gitu. Jadi nggak ada serambi. Kan kalau serambi kan bagian Ya, luar, terus bagian dalamnya tuh masjid. Tapi kalau ini tuh memang lantai 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 satu kan parkir, lantai dua masjid, entah apa ruangan laki-laki. Nah lantai tiga yang memang perempuan ini, jadi benar-benar di atasnya masjid yang laki-laki, maksudnya lantai lah untuk laki-laki. Jadi memang dalam satu gedung yang sama gitu Ustadz. Berarti iya, iya. kalau menurut apa pendapat Ustadz, eh,
masjid atau tidak masjid itu diserahkan kepada orang yang mewakafkan gitu kan. Betul. Bukan Iya, keputusan DKM masjid. Nah, tapi kan kalau di Jepang bukan. masjidnya bukan diwakafkan Ustaz, tapi hasil sumbangan. Gimana dong? Nah, iya, iya. Ya Tetap itu DKM yang bisa jadi memutuskan gitu. seanu itu, iya. Setara dengan wakif itu nanti. Setara dengan yang mewakafkan. Keputusan DKM tersebut setara dengan wakif. Gitu. Atau orang yang mewakafkan memang mewakilkan kepada lembaga, yaitu DKM. Ya sama jadinya hukumnya. Mana yang diputuskan batas-batasnya yaitu yang masjid. Memang problem kayak di Mesir itu ruang bawah tanah itu memang sering dibuat hallnya itu disewakan dengan alasan itu adalah wakaf produktif katanya. Karena nanti hasil sewanya buat kemaslahatan dan semua aktivitas masjid. Baik imam, baik program-programnya itu kan biayanya diambil dari sana. Ya paling aman memang bagi yang head itu tidak ikut masuk, mungkin begitu ya. Enggak, kalau masih ada. Afwan, Ustadz, ini paling aman tidak mau ikut masuk ke masjid. Artinya itu hukumnya makruh atau memang haram gitu. Karena kan kalau di Jepang ini misalnya Idul Adha, Idul Fitri, perempuan-perempuan ya seperti kita ini meskipun kadang tidak ikut sholat idnya, tapi kan pengen atuh Ustadz kayak ikut makan-makannya gitu Hmm. misalnya gitu ya. Itu kan tetap misalnya Masjid Osaka ya mungkin itu kan lantai perempuannya memang karpetnya karpet masjid gitu, karpet sholat gitu, bukan hall. Memang Ya, untuk ya, ya. tempat sholat perempuan sama kayak di Tokyo ada Masjid Hachioji ya tempat perempuan ya memang tempat sholat perempuan gitu Ustadz. Dan kalau lagi Id ya orang-orang yang haid wanita-wanitanya tetap datang gitu Ustadz. Ya. Jadi Dan tidak hukumnya teh enak kan kalau nggak datang. iya makruh Mungkin atau ngambil memang pendapat haram. kedua ini. Ikut pendapatnya Imam Malik. Boleh kalau darurat. Tapi wudhu dahulu. Jadi wudhu dulu, baru ikut nimbrung ke dalam. Ikut pendapat ini saja. Daruratnya dari mana? Ya daruratnya kan itu tidak berlangsung setiap hari. Dalam kondisi-kondisi dan event-event tertentu. Ya kalau bisa jangan lama-lama. Dengan ngerumpinya nanti jadi berapa menit gitu. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Kalau ditanya hukum asalnya ya haram. Jadi la yadkhul itu yang ada di hadis tadi yang kita baca itu Allahnya nahi lil hurmah. Nahinya itu larangannya itu karena haram. Jadi haram bagi orang haid ataupun nifas untuk menetap di masjid. Kalau ditanya hukum asalnya begitu. Baik, ada yang lain? Jika tidak ada, kita tutup ya. Kita tutup majelis pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Diberkahi anak turun kita, diberkahi harta kita, diberkahi semua profesi kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkat kita membaca hadis-hadisnya ala hadiniyah bi kunyatin salihah wa ala man salafus salih.
جل مصطفى فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما تنسيك. اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تنجينا بها حاجات الله ترفعنا بها عند على درجات تبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبي محبا مسلم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحكم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا من ذرية طيبة. اللهم اجعلنا ولادنا وتلاميذنا من اهل خير ولادنا خير. ربنا اتنا ما وعدتنا رسلك ولا تخزنا يوم. رب اجعلني مقيم الصلاة. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك وسلام على المرسلين. آمين وصلى الله عليه وسلم. Kiranya cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan, Ustaz, Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu semua. Assalamualaikum.